Bisa sampun kandang jaga. Bisa nus sanun. Oh. Ya, mantap. Bang, Malik kemana lu Pak Heru? Malik Dari siapa? Apaan baru bisa ya. Jadi meskipun ada hubungan sepupu bisa ya, lagu siaran kemeletan meriwayatkan hadis daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu rela ya menghabiskan waktunya ya dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pelayanan ya, berikan pelayanan. Aku saunin temanikan si Rasulullah maih. Jadi marabasa dalam kitab ya, marabasa dalam kitab Sabatul ilmi bil mutala'ah. Sabatul ilmi bil mutala'ah, matangnya ilmu itu dengan cara banyak belajar ya, banyak belajar. Jadi kalau nggak terlalu banyak belajar, ntar ilmunya nggak matang ya, nggak matang. Ada yang belajar di YouTube, belajar di Google ya, tanpa di tanpa talaki kepada guru-gurunya, tersalah memahami ya, salah menafsirkan, salah memaknai ya, salah bertaklid. Ntar kalau kita belajar di Google, belajar di YouTube, pahami Bapak? Kalau kita hanya sekedar baca-baca buku, boleh nggak apa-apa, tapi harus ditanyakan kepada ahlinya ya. Fas'alu ala ahli dzikri, maka tanyakanlah kepada ahlinya ya Bapak. Nah itu tadi, kalau pengen matang ilmunya banyak-banyak belajar. Wa barakatuhu bil khidmati. Nah disinilah posisinya siapa? Ya, posisinya Abdullah bin Abbas. Kalau pengen ilmu kita berkah Ibu Bapak, dan anak-anak kita pengen dapatkan ilmu berkah dari pondoknya, maka suruhlah anak-anak kita untuk memperbanyak khidmat. Apa maknanya khidmat? Memberikan pelayanan kepada gurunya. Berikan hati guru itu kita senang. Banyak ulama-ulama kita dulu ya, nuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah, ada yang disuruh ngambil air, ada yang disuruh nyapu sama syekhnya, pulang-pulang jadi ulama besar. Nah itu karena keberkahan ibu bapak ya. Nah ini jam gih nah keduk-dukul juga goyang-goyang gitu. Saya nggak lamuk temuri yang tarik kan tadam selabu barang. Lamun temuri tadam na selabu, lamun nganjeng entah mutawar na melek. Aku yerin sikut nganjeng ini. Wa barakatuhu bil khidmati ya. Ada kisah ya di Mekah Al-Mukarramah Bapak, di Salatiyah dulu, ulama besar dari Banjar ya, ulama besar dari Banjar. Si Tulab ini ulama besar dari Banjar tersebut ya, bembelen syekh, bembel lumbar syekh ya, kemanapun syekh ini akan pergi ya, selalu beliau itu mendampinginya, ikut ya, sambil membawakan sendalnya, sambil membawakan sendal. Nah, terus suatu ketika syekh ini mengumumkan kepada semua jamaahnya di Mekah Al-Mukarramah ya, mengumumkan kepada santri-santrinya yang senior. Apa kata syekh ini? Besok kalau saya wafat, kalian itu belajar ke ini, ke yang bawa sandal saya ini. Nah itu langsung ya, senior-senior daripada santri tersebut ya tertawa. Mana mungkin saya bisa belajar kepada junior saya, sedangkan dia baru masuk. Nah itu pengalaman tak masalah ilmunya belum ada, tapi syekh memandang dengan pandangan apa? Mukasyafah ibu bapak ya, pandangan mukasyafah. Nah itu singkat cerita isi syekh ini meninggal dunia ya. Beberapa bulan kemudian ya, rumah syekh ini sepi daripada majelis ilmu Bapak. Akhirnya yang pertama kali membuka majelis kembali adalah murid yang bawa sendal itu. Cara menjelaskannya dan suaranya hampir mirip dengan syekhnya yang meninggal Bapak. Padahal nggak ada korong, jadi jauh sandal ya, jadi jauh sandal. Kita tanya guru-guru kita yang ada di Lombok,
ya, bagaimana khidmat mereka kepada guru-gurunya. Arak satu suruh ngawis nggak dong poro jadi impan kau, impan jaran, tahu-tahu jadi ulama besar, ya. Apalagi di Bengkel, di Tangguru Soleh Hambali ada salah satu ulama besar juga, ya, yang berkhidmat nggak ada yang poro, anda suruh isi air kamar mandi, pulang-pulangnya jadi ulama besar. Nah, inilah keberkahan berkhidmat, ibu bapak, keberkahan khidmat. Terus bagaimana kisah Uwais Al-Qarni, ibu bapak, khidmatnya kepada kedua orang tua. Pengen bertemu dengan Rasulullah tapi terhalang, ya, dengan ibunya sakit melen gati bedait. Nah niki sampai sehingga ibu nilai Yaman ke Mekah Al-Mukarramah, ibu bapak.